Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada. Azanallahu wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini, majlis tafsir. Melanjutkan pembahasan kita. Di kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah Surat Al-Masad atau dikenal juga dengan Surat Al-Lahab. Sepakat para ulama bahwa Surat Al-Masad atau Surat Al-Lahab merupakan surat Makkiyah yang artinya adalah surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Berarti Rasulullah SAW berada di Makkah sebelum hijrahnya ke Madinah. Dan surat ini termasuk surat yang diturunkan di awal-awal dakwah Nabi SAW di kota Makkah, yang mana dakwah beliau ditentang oleh pamannya sendiri, yakni Abu Lahab, dan juga istri Abu Lahab, yakni siapa? Ummu Jamil. Tentang Ummu Jamil ini juga telah pernah kita pelajari ketika kita membahas surat apa? Surat Ad-Duha. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada. Kita maklumi bersama, kita ketahui bahwa Nabi SAW beliau adalah Al-Amin. Dikenal di tengah masyarakatnya sebagai seorang yang jujur, yang sangat terpercaya. Bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman yang mengatakan Nabi adalah Al-Amin, akan tetapi juga orang-orang musyrikin, mereka mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Amin, orang yang jujur, yang terpercaya. Apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang musyrikin mereka menitipkan harta atau barang-barang berharga milik mereka kepada Nabi SAW ketika mereka bepergian meninggalkan kota Makkah. Maka barang berharga mereka titipkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Amin, seorang yang amanah. Bahkan di antara orang-orang musyrikin pun juga masih ada di antara mereka yang tetap menitipkan, mempercayakan barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun beliau sudah menyatakan dirinya adalah sebagai seorang nabi. Masih saja orang-orang musyrikin di antara mereka ada yang masih tetap ketika mereka ingin bepergian keluar dari kota Makkah, mereka menitipkan barang mereka yang berharga tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibnu Ishaq meriwayatkan dari beberapa sahabat, mereka berkata bahwa ketika Rasulullah SAW keluar berhijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, akan tetapi menetap di mana? Di Makkah selama 3 hari 3 malam. Selama hari-hari tersebut, 3 hari 3 malam tersebut, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Menjalankan amanah, tugas dari Rasulullah SAW, yakni menyerahkan harta titipan orang-orang yang menitipkan barang-barang kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Ali bin Abi Thalib telah selesai dari mengembalikan harta-harta tersebut, barulah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul Rasulullah SAW ke Madinah. Lihat bagaimana amanahnya Rasulullah SAW. Bila hijrah ke Madinah, tidak membawa barang titipan. Akan tetapi beliau mengamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Ini diantara potret amanahnya Rasulullah SAW. Jadi sekalipun orang-orang musyrikin mereka mengalamatkan kepada Rasulullah SAW berbagai panggilan-panggilan buruk setelah Rasulullah SAW menyampaikan risalah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tuduh Rasulullah SAW sebagai seorang yang pendusta. Mereka katakan beliau adalah orang yang gila, sebagai seorang penyair, sebagai seorang dukun. Beliau orang yang terkena sihir. Tuduhan-tuduhan yang buruk dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi uniknya, menariknya, kalau mereka jujur dengan apa yang mereka katakan bahwa Rasulullah SAW tersebut seperti yang mereka katakan dengan ungkapan-ungkapan yang buruk tersebut, lalu bagaimana mungkin mereka masih mempercayakan barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW? Mereka katakan Rasulullah SAW seorang pendusta. Tapi bertolak belakang dari apa yang mereka katakan, mereka masih tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Berarti apa yang mereka katakan tidak seperti apa yang mereka yakini. Yang mereka yakini adalah Rasulullah SAW adalah seorang yang amanah, sekalipun lisan mereka mengatakan bahwa beliau adalah seorang pendusta. Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran di sini bahwa bagaimana musuh-musuh dakwah Rasulullah SAW meyakini bahwa beliau adalah Al-Amin. Ya, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Sebenarnya orang-orang musyrikin mereka mengakui sifat amanah dan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dikarenakan keangkuhan mereka, mereka enggan untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah yang menghalangi mereka untuk membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tentang asbabun nuzul dari surat Al-Lahab, di mana Nabi SAW ketika itu mengumpulkan orang-orang musyrikin dan memanggil seluruh kabilah, seakan-akan telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala as-Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik
ke Jabal Safa, kemudian beliau menyeru, faja'ala yunadi ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Dalam riwayat yang lain beliau menyeru, ya Sabahah. Hingga akhirnya orang-orang berkumpul sampai-sampai jika ada seseorang di antara mereka yang tidak bisa hadir, maka dia akan mengirimkan utusan untuk melihat apa yang terjadi. Termasuk di antaranya yang hadir adalah Abu Lahab dan kaum Quraisy. Dalam suatu riwayat dikatakan, malaka. Mereka berkata, ada apa denganmu? Maka kemudian Nabi SAW berkata ketika orang-orang berkumpul, beliau katakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Bagaimana menurut kalian jika aku kabarkan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda di lembah yang ingin menyerang kalian tiba-tiba? Apakah kalian mempercayaiku? Maka mereka mengatakan, na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Mereka katakan, iya, kami tidak pernah mengetahui tentang dirimu kecuali kejujuran. Artinya mereka mengatakan bahwa yang kami tahu tentang dirimu adalah engkau adalah seorang yang jujur. Dalam riwayat yang lain, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa mereka yakin bahwa Rasulullah SAW adalah al-amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Kemudian beliau katakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Nabi katakan, jika demikian kalian mempercayaiku, sesungguhnya aku adalah nadhir, seorang pemberi peringatan bagi kalian terhadap siksa yang pedih. Mendengar hal ini, apa kata Abu Lahab? Tabban laka sa'iral yaum. Apa katanya? Tabban. Tabban laka sa'iral yaum. Celakalah kamu Muhammad sepenuh hari. Alihadza jama'tana. Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kalau tadi Abu Lahab mengatakan kepada Nabi SAW, tabban laka, celakalah kamu. Allah katakan, tabbat yada abi lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah memberikan faedah, manfaat kepadanya, yakni kepada Abu Lahab, harta bendanya dan apa yang dia usahakan, itu semuanya tidak berfaedah untuknya. Inilah sebab turunnya surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi Allah SWT berfirman di awal surat Al-Lahab ini, kita bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama berbunyi, tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah yada kedua tangan. Kedua tangan siapa? Abi Lahab.
wa tabb, dan sesungguhnya dia akan binasa. Abu Lahab, paman Nabi SAW, ya, saudara kandung dari ayah Nabi SAW. Paman-paman Nabi SAW, siapa saja bu paman Nabi? Ada Abu Lahab, Abu Thalib, kemudian siapa lagi? Hamzah, siapa lagi? Abbas. Yang sedang kita bahas adalah tentang Abu Lahab. Dialah yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi bahkan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa? Abu Lahab. Abu Thalib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meninggal dalam keadaan musyrik. Ini siapa? Abu Thalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau adalah pembela dakwah Nabi SAW. Sejak awal dia masuk Islam, dia membela Nabi SAW. Bahkan Hamzah meninggal dalam perang Uhud tahun keberapa bu? Tahun kedua Hijriyah. Meninggal dalam perang Uhud. Hamzah, paman Nabi SAW. Abbas masuk Islam kemudian. Jadi paman Nabi yang masuk Islam siapa? Hamzah dan Abbas. Paman Nabi yang tidak masuk Islam, yang memusuhi Abu Lahab, Abu Thalib, membela dakwah Nabi akan tetapi tidak masuk Islam. Jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Abu Lahab menjadi provokator, ya, menentang dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya dari Rabi'ah Ibn Ibad Ad-Dili, dia mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah SAW di pasar Dzil Majaz. Beliau berkata, ini Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia sekalian, wahai orang-orang, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Rasulullah SAW berdakwah masuk ke lorong-lorong pasar. Orang-orang berkumpul. Beliau berdakwah di hadapan mereka. Dan beliau terus mengatakan, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Tidak ada orang yang berkomentar. Tapi ternyata di belakang beliau ada seseorang yang bersuara. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW innahu sabi. Apa yang sabiun? Orang yang meninggalkan tradisi leluhur. Ya. Ini adalah sabi, pendusta.
Maka kemudian ditanyakan, siapa ini? Maka mereka mengatakan, Muhammad bin Abdullah. Dan dia menyebutkan tentang kenabian. Kemudian ditanyakan, lalu yang ini siapa? Yang mengatakan innahu Sabi tadi siapa? Pamannya Abu Lahab. Ini diantara riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Abu Lahab memprovokasi masyarakat Quraisy dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW berani meninggalkan tradisi nenek moyang yang sudah berlaku atau berjalan sekian lamanya. Dia tidak mengatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang gila. Dia mengatakan bahwa Nabi adalah Sabi, orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini juga masih terus ada sampai saat ini terhadap orang-orang yang berdakwah, menyampaikan kitabullah, menyampaikan tentang sunnah Rasulullah SAW. Kita masih dapati ada orang-orang yang mengatakan, yang memberikan tuduhan, yang mengatakan orang yang berdakwah sunnah digelar dengan apa namanya? Sabi. Dikatakan orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Ada tidak, Bu? Iya. Dalam riwayat yang lain dari Tariq Al-Muharibi, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW melewati pasar Dzil Majaz. Beliau berkata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengikutinya dan melempar beliau dengan batu sehingga kedua mata kaki beliau dan kedua tumit beliau berdarah. Laki-laki itu mengatakan, ya ayuhan nas la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Wahai manusia sekalian, janganlah taat kepadanya, sesungguhnya dia adalah pendusta. Maka perawi berkata, siapa ini? Mereka berkata bahwa seorang pemuda dari keturunan Abdul Muttalib. Kemudian perawi bertanya, siapakah yang mengikutinya dan melemparnya dengan batu? Mereka katakan, ini adalah hadza Abdul Uzza, Abu Lahab. Ini adalah Abdul Uzza, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Uzza ini sini adalah berhala, hamba berhala. Jadi kemanapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, selalu diikuti oleh Abu Lahab. Iya, menghalang, menghasut, memprovokasi masyarakat agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan celaan Abu Lahab, meskipun kaki beliau berdarah, dilemparnya. Ini adalah tantangan dakwah. Terlebih lagi yang menentangnya siapanya, Bu? Keluarganya sendiri, pamannya. Ini tantangan yang berat untuk Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza. Akan tetapi apakah Allah menyebut nama aslinya, Bu? Tidak. Yang Allah sebutkan adalah siapa? Abu Lahab. Allah tidak ingin menyebut kata Abdul Uzza. Abdul Uzza artinya hambanya berhala Al-Uzza. Berarti ini adalah kesyirikan. Allah tidak ingin menyebutkan Abdul Uzza nama ini di dalam firman-Nya. Naam. Abu Lahab digelar dengan Abu Lahab
Ada yang mengatakan dia dikatakan dengan Abu Lahab karena wajahnya yang tampan kemerah-merahan, seperti menyala, maka dikatakan namanya Abu Lahab. Ya. Tapi disebutkan dalam tafsir Qurtubi bahwa Abu Lahab adalah orang yang dikatakan sebagai Abu Lahab, memang dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan kemudian para ulama ingin menjelaskan bahwa yang Allah sebutkan adalah binasa kedua tangan Abu Lahab. Apa hikmah Allah menyebutkan dua tangan Abu Lahab? Penyebutan tangan Abu Lahab dan bukan anggota tubuh yang lainnya, ini adalah perwakilan dari tubuhnya. Perwakilan dari tubuhnya. Maksudnya, sekalipun dikatakan dengan ungkapan kedua tangannya, maksudnya yang binasa adalah bukan hanya kedua tangannya, tapi dirinya binasa. Dan bukankah tangan itu pada umumnya seseorang kalau ingin melakukan sesuatu, maka apa yang dia gunakan dari anggota tubuhnya? Tangan. Jadi yang binasa bukan hanya tangannya saja, tapi seluruh tubuhnya. Penyebutan kedua tangannya adalah mewakili dari tubuhnya keseluruhan. Jadi kedua tangan Abu Lahab adalah Abu Lahab itu sendiri. Dan Allah menyebutkan binasa, ya Allah katakan tabbat, dan kemudian Allah ulangi lagi watab, binasa, dua kali disebutkan terkait dengan Abu Lahab ini. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa ini adalah penegasan, penekanan bahwasanya Abu Lahab benar-benar celaka, sehingga disebutkan dua kali. Menyebutkan binasa dalam ayat ini disebutkan dua kali. Ini adalah penekanan atau penegasan bahwa Abu Lahab benar-benar celaka. Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma tidaklah aghna anhu maluhu, tidak berfaedah kepada Abu Lahab maluhu, harta bendanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Maluhu, hartanya tidak bermanfaat baginya, dan demikian juga dengan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan itu maksudnya adalah anak-anaknya. Yang dimaksud dengan wa ma kasab dan apa yang dia usahakan adalah anak-anaknya. Artinya harta dan anak-anaknya tidak bermanfaat baginya. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Wa inna auladakum min kasbikum. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Jadi wa ma kasab maksudnya di sini adalah anak-anak Abu Lahab. Harta dan anak-anaknya tidak memberikan faedah untuknya. Ya, tidak berfaedah untuknya di akhirat kelak. Di akhirat kelak, apa yang bermanfaat, Bu? Apakah harta, anak, jabatan, pujian manusia? Tidak ada yang bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat adalah apa? Hanya amalan soleh, amal soleh.
Ketika di dunia, lihatlah bagaimana bukan hanya Abu Lahab, bukan hanya istrinya Ummu Jamil, termasuk juga anak-anaknya Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW. Disebutkan di antara anaknya, yakni bernama Utaibah. Utaibah putra Abu Lahab tewas disebabkan karena doa Nabi SAW. Utaibah ini termasuk yang selalu mengganggu Nabi. Maka Nabi pun mendoakannya agar dia celaka. Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, jadikanlah anjingmu berkuasa kepadanya. Maka suatu hari Utaibah pergi ke Syam bersama rombongan kafilah dagang. Mereka singgah di suatu tempat. Utaibah teringat dengan doa Nabi SAW. Muncul rasa takut pada dirinya. Akan tetapi kawan-kawan rombongan kabilahnya tersebut mengatakan jangan khawatir. Mereka lindungi Utaibah, meletakkan barang-barang di sekitarnya, dan mereka juga duduk menjaganya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seekor singa yang datang, lalu mengambilnya, membawanya pergi. Tewas. Ya. Utaibah tewas oleh seekor singa. Lihatlah bagaimana buruknya Abu Lahab. Ya. Suami istri serta anaknya semuanya yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Semuanya di neraka, memusuhi Nabi SAW. Ayat yang ketiga, sayasla nara dzata lahab. Sayasla nara dzata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam naran, api, dzata lahab, yang bergejolak, yakni api neraka yang bergejolak. Lahab artinya apa? Menyala-nyala, bergejolak. Dia diberi gelar Abu Lahab, dan pada hari kiamat kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala juga. Inilah mukjizat Al-Quran. Ya, mukjizat Al-Quran. Coba kita perhatikan bagaimana Allah telah menegaskan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka Jahannam. Kalau sudah Allah tegaskan bahwa Abu Lahab dia akan binasa, masuk ke dalam neraka Jahannam, apakah mungkin Abu Lahab akan beriman, Bu? Tidak akan mungkin dia beriman selama-lamanya. Ketika surat Al-Lahab ini turun, Abu Lahabnya sudah meninggal atau masih hidup, Bu? Masih hidup. Bahkan tadi kita sebutkan surat Al-Lahab ini turun di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam surah Al-Lahab ini juga Allah kabarkan tentang kebinasaan istrinya, Ummu Jamil juga akan masuk neraka, tidak beriman. Ini masih awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah kabarkan bahwa Abu Lahab dan istrinya masuk neraka, tidak beriman. Bagaimana dengan Firaun, Bu? Apakah Allah mengabarkan Firaun akan masuk neraka? Ada yang tidak ibu dapatkan dalam Al-Quran? Allah kabarkan bahwa Firaun akan masuk neraka. Allah tidak mengabarkan kepada Musa alaihissalam bahwa Firaun akan masuk neraka. Tapi Allah kabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun, idhaba ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu berdua
dengan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Allah tahu atau tidak Fir'aun tidak akan beriman? Allah tahu atau tidak, Bu? Allah tahu. Allah yang menciptakannya, Allah yang menakdirkannya. Tetapi yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam apa? Dakwahi Fir'aun, berkatalah lemah lembut kepadanya. Lain halnya dengan Abu Lahab. Allah mengabarkan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Dan Allah kabarkan di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Abu Lahab dan istrinya masuk Islam, apa yang terjadi, Bu? Berarti Al-Quran keliru. Iya atau tidak? Iya atau tidak, Bu? Tapi kenyataannya sampai akhir hayat mereka masuk Islam? Tidak. Apakah tidak terpikir oleh Abu Lahab kalau seandainya dia pura-pura saja masuk Islam? Supaya masyarakat mengingkari atau bertanya kepada Rasulullah SAW, engkau mengatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka, binasa mereka. Tapi kenyataannya mereka masuk Islam. Bisa atau tidak Abu Lahab dan istrinya pura-pura masuk Islam, Bu? Bisa atau tidak Abu Lahab pura-pura masuk Islam? Bisa. Tetapi bagaimana kenyataannya, Bu? Kenyataannya adalah dia tidak pernah beriman sampai mati. Pura-pura beriman saja tidak bisa, terhalang dari pura-pura beriman. Ini menunjukkan apa, Bu? Mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Ya. Ini Abu Lahab. Sedangkan Abu Jahal tidak Allah sebutkan secara khusus. Tapi Abu Lahab Allah sebutkan secara khusus tentang kondisinya. Ya, dan Allah tidak pernah memvonis orang Quraisy masuk neraka kecuali siapa? Kecuali Abu Lahab. Ya, ketika dia masih hidupnya. Ya. Langsung Allah tentukan, Allah tetapkan. Dan ternyata vonis Allah itu benar, termasuk istrinya tidak beriman sampai mati. Ini berkaitan apa, Bu? Mukjizat Al-Quran. 6. Ayat yang keempat apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula imra'atuhu, istrinya, hammalah, pembawa al-hatab, kayu bakar. Ya. Istri Abu Lahab siapa? Ummu Jamil bintu Harab. Ya, saudarinya Abu Sufyan bin Harab. Abu Lahab sering mengganggu Nabi SAW, menghalangi dakwah Nabi SAW. Ummu Jamil juga demikian. Sering mencela Nabi SAW. Bukankah ketika kita pada pertemuan yang lalu, ketika kita mempelajari surat Ad-Duha, kita pelajari tentang sebab turunnya surat Ad-Duha karena Ummu Jamil mencela Nabi SAW yang beberapa hari wahyu tidak turun kepada beliau. Ya, Ummu Jamil mengejek Nabi SAW, apakah setanmu telah meninggalkanmu? Yang dimaksud setan siapa? Malaikat Jibril. Yang pernah kita pelajari.
Kenapa dalam ayat ini Allah katakan bahwa Ummu Jamil sebagai pembawa kayu bakar? Ada beberapa tafsiran. Di antara tafsir menjelaskan bahwa Allah mengatakan Ummu Jamil pembawa kayu bakar, Hammalat al-Hatab, karena dia suka melakukan namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Jadi maksud dari kayu bakar adalah menyalakan permusuhan. Dia wanita pembawa kayu bakar. Artinya adalah dia wanita yang suka menyalakan permusuhan. Ya, jadi dia suka melakukan adu domba terhadap Nabi di tengah masyarakat, sebagaimana halnya suaminya siapa? Abu Lahab. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Ummu Jamil membawa kayu bakar dan duri-duri yang diletakkannya di jalan-jalan Nabi di malam hari, agar Nabi SAW ketika ke masjid menginjak kayu bakar dan duri-duri tersebut. Jadi dia bermaksud apa, Bu? Ingin mencelakai Rasulullah SAW. Jadi maksud dari pembawa kayu bakar artinya betul-betul dia membawa kayu bakar dan duri diletakkan di jalan Nabi SAW. Ya, jadi dia ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Yang lain pendapat mengatakan bahwa di akhirat kelak Ummu Jamil akan ikut membakar suaminya, ikut membakar Abu Lahab. Ya, suaminya dibakar di neraka, ia membawa kayu bakarnya siapa? Istrinya Ummu Jamil. Jadi ini adalah siksaan di atas siksaan. Penghinaan terhadap Abu Lahab karena istrinya sendiri ikut membakar dirinya di mana? Di akhirat kelak. Orang yang dicintainya istrinya. Ya, ini adab yang pedih. Ya. Bagi Abu Lahab ketika melihat dirinya diadab oleh orang yang paling ia cintai. Hal ini disebabkan karena apa? Karena Ummu Jamil membantu suaminya mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhirat kelak dia akan ikut membakar suaminya. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang terakhir dari surat Al-Masad ini, fi jidha hablum mim masad. Fi jidha, di lehernya ada apa? Hablun, ada tali, min masad, dari sabut yang dipintal. Ya, masad di antara para ulama tafsir mengatakan adalah sabut atau semacam tumbuhan yang dibuat seperti kalung. Jadi kalung yang dibuat dari semacam tanaman atau tumbuhan. Ya. Ada pula yang mengatakan bahwa kalungnya itu terbuat dari besi. Yang jelas maksudnya di sini adalah istrinya Abu Lahab akan diberikan kalung kepadanya yang terbuat dari api neraka Jahannam. Apakah itu tanaman atau kayu yang dibakar, ataukah besi yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas dia akan diberikan kalung dari api neraka Jahannam. Dia akan diberikan apa? Kalung yang terbuat dari api neraka Jahannam. Ummu Jamil
adalah seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi di Quraisy. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya, tafsir Juz' Amma, rahimahullah taala, karena bencinya terhadap Rasulullah SAW, beliau ingin mengganggu, dia ingin mengganggu Rasulullah SAW, ingin menyakiti Rasulullah SAW, maka dia pergi ke padang pasir untuk mencari kayu sambil membawa tali, yang tali itu dikalungkan di lehernya untuk mengikat kayu-kayu yang akan dia gunakan untuk menyakiti Rasulullah SAW, ya, untuk mengganggu jalannya Nabi SAW. Dia letakkan kayu-kayu dan duri-duri tersebut di malam hari di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW. Jadi di dunia dia cari kayu, kemudian dia lilitkan tali ke lehernya untuk bisa dia gendong atau dia angkat kayu-kayu yang dikumpulkannya tersebut. Apa tujuannya kayu-kayu itu? Kayu dan duri-duri tersebut adalah akan dia sebarkan di jalan Rasulullah SAW. Maka balasan sesuai dengan perbuatan, di akhirat kelak juga dia akan diberikan kalung dari api neraka Jahannam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ummu Jamil punya kalung yang mahal dan dia ingin menginfakkan kalungnya demi bisa menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kemudian Allah membalas balasan dari infak buruknya tersebut dengan memberikan untuknya kalung yang terbuat dari api neraka Jahannam yang akan menyiksanya kelak. Yang jelas ini semuanya adalah apa, Bu? Balasan dari perbuatan buruknya, balasan yang setimpal. Ya, sesuai dengan jenis perbuatannya. Akan tetapi azabnya tentu jauh lebih berat. Ya, balasan yang akan diterimanya di akhirat kelak. Inilah pembahasan kita dari surat Al-Masad atau Al-Lahab. Kalau sebelumnya kita mempelajari surat An-Nasr tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan terhadap Rasulullah SAW, pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW dan umat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau. Ini surat An-Nasr. Dan di surat berikutnya, surat Al-Lahab, Allah berikan gambaran nasib siksaan. Allah berikan contohnya siapa? Abu Lahab dan istrinya sebagai tokoh yang buruk yang tidak patut untuk diikuti. Ya. Balasan siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah pelajaran dari surat Al-Masad ini atau surat Al-Lahab ini. Demikian bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semuanya Allah berikan kita taufik untuk bisa terus belajar, mempelajari kalamullah, dan diberikan kita taufik untuk terus mengikuti jejak langkah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.